Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Krisbiantoro. Saya dosen tetap pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Serlaki Dende Unaha. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Adapun outline materi pada presentasi dalam video ini yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga, sistem pembelajaran, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah kriteria penilaian. Identitas mata kuliah perencanaan pembangunan desa, jumlah kredit, bobot 3 SKS, kode mata kuliah MKP 205, semester 5 atau ganjil, sifat mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah perencanaan pembangunan desa. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi pengertian dan konsep perencanaan pembangunan desa, definisi dan ruang lingkup desa, proses perencanaan pembangunan, teknik perencanaan pembangunan, indikator pembangunan desa, serta permasalahan dan hambatan dalam pembangunan, kemudian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, serta proses dan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami dan menjelaskan pengertian dan konsep perencanaan pembangunan desa, memahami dan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup desa, memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan desa, mengetahui teknik perencanaan pembangunan desa, memahami dan menjelaskan indikator pembangunan desa, memahami hambatan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, memahami proses dan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan pertama, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep serta ruang lingkup perencanaan pembangunan desa. Materi pembelajaran, pengertian serta konsep-konsep perencanaan pembangunan desa, ruang lingkup perencanaan pembangunan. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa mampu memahami definisi desa, pengertian tipologi desa, konsepsi ruang lingkup pedesaan, dan tingkat perkembangan dan karakteristik desa. Adapun materi pembelajarannya terdiri dari definisi desa, pengertian tipologi desa, konsep ruang lingkup pedesaan, tingkat perkembangan dan karakteristik desa. Adapun pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa mampu memahami inti dan muatan tata cara penyusunan perencanaan, penyusunan rancangan perencanaan dan pembangunan desa, dan penetapan perencanaan pembangunan. Adapun materi pembelajaran yaitu inti dan muatan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan pembangunan desa, dan penetapan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya pada pertemuan kelima, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami pengertian analisis perencanaan pembangunan menggunakan analisis SWOT dan teknik strategic planning. Adapun materi pembelajarannya yaitu pengertian analisis SWOT yang meliputi penggunaan teknik analisis SWOT serta teknik strategic planning. Pada pertemuan selanjutnya 6 dan ke-7, bahwa kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian indikator pembangunan desa, mampu memahami potensi ekonomi desa, potensi penduduk, potensi wilayah, serta memahami jenis-jenis dan sumber data dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Materi pembelajaran meliputi pengertian indikator pembangunan desa, yaitu potensi ekonomi, potensi penduduk, potensi wilayah, serta jenis-jenis dan sumber data dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan ujian tengah semester, yaitu mahasiswa mengerjakan tugas essay test dengan baik dan benar. Pertemuan berikutnya yaitu ke-9 dan ke-10, adapun kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami pengertian hambatan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan desa, yang meliputi hambatan teknis, hambatan operasional, dan hambatan politis, serta hambatan sosial budaya. Materi pembelajaran yaitu pengertian hambatan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan desa, hambatan teknis, hambatan operasional, hambatan politis, dan hambatan sosial budaya. Pertemuan selanjutnya, adapun kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pengertian masyarakat, pengertian partisipasi masyarakat, teknik partisipasi masyarakat, memahami proses partisipasi serta persoalan dalam partisipasi masyarakat. Adapun materi pembelajaran yaitu pengertian partisipasi masyarakat, teknik partisipasi masyarakat desa, proses partisipasi, dan persoalan dalam partisipasi masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 dan 15 yaitu kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dokumen perencanaan, mampu memahami dan menyusun proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, dokumen rencana kerja pemerintah desa, dan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun materi pembelajarannya yaitu pertama pengertian dokumen perencanaan, yang kedua proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa, kemudian terakhir adalah proses dan sistematika penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir akan dilaksanakan ujian akhir semester, yaitu adapun kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu mengerjakan tugas berupa essay test dan tugas tambahan berupa tugas paper, makalah yang telah ditentukan sistematika penulisan dan batas waktu dalam pengumpulan atau penyetoran tugas, dan mahasiswa harus mampu mengerjakan tepat waktu dan dengan baik dan benar. Selanjutnya metode pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode student center learning, artinya pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada sekedar menerima materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi penerapan SCL ini dilatar belakangi oleh tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Metode SCL yang diterapkan dalam mata kuliah ini yaitu 1. Pembelajaran konvensional, yaitu sistem paparan atau ceramah yang disampaikan oleh dosen dengan menggunakan media proyektor, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Yang kedua, contextual instruction, yaitu suatu metode pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan membandingkan atau memberikan gambaran berdasarkan situasi sebenarnya atau di dunia nyata yang menarik bagi mahasiswa sehingga terjadi peningkatan motivasi dalam belajar. Yang ketiga adalah discovery, yaitu mahasiswa sebelumnya akan diberikan topik materi pembelajaran,
untuk dapat dibaca dan dipelajari sebagai bahan referensi awal pembelajaran. Dan yang terakhir adalah brainstorming atau curah pendapat, yakni mahasiswa secara kreatif mengupayakan pencarian pemecahan dari suatu masalah tertentu, tentunya dari hasil discovery sebelumnya. Dengan demikian, menggunakan metode student centered learning tersebut dapat membuat mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya kerjasama antar individu dan kelompok yang ada di dalam kelas dan dalam pemecahan suatu masalah pembelajaran tentunya, sehingga diharapkan terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen. Adapun kriteria penilaian terdiri atas penilaian hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran. Adapun kriteria dan bobot penilaian ada 5. Yang pertama, komponen penilaian kehadiran dan disiplin, bobotnya 10%. Kemudian yang kedua, diskusi dan tanya jawab, bobot persentasenya 20%. Kemudian yang ketiga, kuis atau tugas makalah, bobot persentasenya 10%. Kemudian komponen penilaian ujian tengah semester, bobot persentasenya 30%. Dan komponen penilaian terakhir adalah ujian akhir semester, 30% bobotnya. Demikian outline pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya saya akan menyampaikan video proses pembelajaran secara luring yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah perencanaan pembangunan desa pada dengan pokok bahasan proses dan sistematika penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Kemudian subpokok bahasan yaitu pengertian dokumen perencanaan. Yang kedua adalah proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa. Yang ketiga adalah proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa. Dan yang ketiga adalah proses dan sistematika penyusunan dokumen anggaran dan pendapatan dan belanja desa. Baik, maksud dan tujuan mata kuliah ini khususnya pada materi tentang proses dan sistematika dokumen perencanaan pembangunan desa. Pertama, bahwa mata kuliah ini sebenarnya penting karena bahwa pada dasarnya sebagian besar masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia itu tinggal dan menetap di desa. Secara keseluruhan, kalau kita ambil data pusat statistik, mengambil data pusat statistik bahwa ada kurang lebih 74.000 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berbanding terbalik dengan jumlah kelurahan yang ada di desa di Indonesia ini. Jumlah kelurahan yang ada di Indonesia itu hanya kurang lebih 8.490. Itu berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri. 8.490 itu adalah data yang sudah memang semua sudah definitif menjadi kelurahan. Jadi bayangkan begitu besarnya jumlah desa yang ada di wilayah Indonesia ini. Ya, sehingga penting bagi khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi untuk belajar tentang sistem perencanaan pembangunan desa, khususnya tentang proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah desa. Yang kedua, pembangunan desa merupakan nawacita Presiden atau pemerintah Republik Indonesia saat ini. Nah, ini termuat dalam nawacita yang ketiga, yaitu bagaimana membangun Indonesia ini dimulai dari wilayah pesisir atau wilayah pinggir. Nah,
Jadi membangun masyarakat Indonesia yang dimulai dari desa itu sama halnya membangun Indonesia secara utuh. Jadi kalau di desa maju, maka secara keseluruhan negara Indonesia ini akan juga maju. Kemudian yang ketiga, yaitu nantinya mahasiswa yang saat ini semester 5 akan terjun ke desa, melakukan kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat atau melaksanakan tridharma yang ketiga. Nantinya kalian akan bertemu dengan banyak hal di desa. Nah, khususnya untuk di Fakultas Ilmu Administrasi, kalian nanti akan ketemu dengan berbagai macam proses administrasi yang dilakukan di desa. Kemudian selanjutnya yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah nasional. Dan yang kelima, dirumuskan secara transparansi, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, serta terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengantar mata kuliah. Jadi penyusunan dokumen atau proses dan sistematika penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa sebenarnya perencanaan pembangunan desa yang dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yang sebenarnya diselenggarakan oleh pemerintah desa, tapi dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait yang ada di ruang lingkup desa itu, seperti contohnya salah satunya adalah lembaga Badan Permusyawaratan Desa, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta seluruh stakeholder atau seluruh unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Nah, kemudian perencanaan pembangunan desa sebaiknya memperhatikan hakikat dan sifat desa yang tentunya berbeda dengan otonomi desa, otonomi daerah secara umum. Kenapa demikian? Karena kalau otonomi daerah menganut asas desentralisasi, sedangkan desa itu menganut sistem kemandirian desa atau adanya asas rekognisi, pengakuan terhadap kewenangan dan pengambilan keputusan itu dilakukan di tingkat desa. Kemudian selanjutnya, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa harus berangkat dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Jadi pola ini sebentar nanti kita akan bedah, ya, bagaimana prinsip perencanaan dari atas ke bawah dan bagaimana perencanaan dari bawah ke atas. Selanjutnya, membuat perencanaan atau program bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa, bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan, tapi kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan yang ada di desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan ya seperti mahasiswa yang saat ini yang nantinya akan kembali ke desanya masing-masing menjadi sebuah filter atau menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat desa bahwa ternyata ada yang memang mampu untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa ini. Ya. Selanjutnya, ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan dokumen atau sistematika penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan bahwa di desa itu memang beraneka ragam watak, suku, bisa saja berbeda-beda dalam satu wilayah atau satu wilayah desa. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Yang ketiga tentunya berkelanjutan. Selanjutnya penggalian informasi desa dengan sumber utama dari seluruh masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya partisipatif dan demokratis, artinya keikutsertaan serta memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau usulan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Kemudian selanjutnya berbasis kekuatan,
kemudian keswadayaan. Ya, keswadayaan itu artinya dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri atau dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri, kemudian keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti. Tentunya ada 3 macam dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu yang pertama adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa yang disusun setiap 6 tahun sekali atau mengikuti masa periode dari kepala desa. Ya, kalau di desa itu, kalau berdasarkan undang-undang desa itu kan masa jabatan kepala desa itu 6 tahun. Jadi dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa itu disusun 6 tahun untuk perencanaan 6 tahun. Jadi setelah 6 tahun masa periode pemerintahan yang ada habis, maka itu bisa atau dapat lagi dilakukan penyusunan ulang RPJMDes. Kemudian yang kedua adalah dokumen RKPDes. Nah, RKPDes merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa, atau disusun setiap setahun sekali. Nah, sebentar nanti kita akan bedah seperti apa perbedaan antara RPJMDes atau RKPDes. Kemudian dokumen yang ketiga yang paling penting yang harus ada di desa adalah dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya. APBDes ini merupakan rencana tahunan keuangan desa. Nanti dari ketiga materi ini kita akan bedah satu persatu, mulai dari dokumen RPJMDes, kemudian RKPDes dan APBDes. Penjelasannya masing-masing nanti kita, kalau pertemuan kali ini tidak cukup waktu, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Kemudian di dalam dokumen RPJMDes ini memuat sasaran strategis dalam bentuk program, kegiatan, dan di dalamnya ada anggaran. Kemudian RKPDes juga begitu, ada di dalamnya ada program, kegiatan, dan anggaran. Sebenarnya APBDes ada program, kegiatan, dan anggaran. Di slide ini ada alur penyusunan RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Nanti bisa dilihat bersama. Jadi alur atau proses penyusunan dokumen itu, yang pertama itu dilakukan adanya pembentukan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Kenapa harus ada tim? Kenapa harus ada tim? Siapa yang akan melaksanakan ini? Sementara di desa itu kalau kita tahu sendiri kan ada kepala desa, ada sekretaris desa. Di desa itu sebenarnya sudah lengkap, ada lembaga-lembaga desa. Tapi kenapa harus dibentuk tim lagi? Mengapa demikian? Dikarenakan memang harus ada orang-orang yang secara khusus menyusun dokumen ini. Karena dokumen ini memang betul-betul dianggap penting. Kenapa? Dokumen ini menjadi salah satu bentuk panduan bagi suatu pemerintah desa dalam melaksanakan program apa yang akan dilaksanakan di 6 tahun ke depan. Sehingga memang diperlukan adanya tim-tim khusus yang menyusun dokumen tersebut. Baik, saya kira materi rencana pembangunan jangka menengah desa saya cukupkan sampai di sini. Mungkin bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Dari beberapa slide yang sudah saya jelaskan tadi, silakan kalau saya berikan kesempatan, kalau ada yang mau didiskusikan kah, ditanyakan kah, silakan. Yang sini boleh, yang belakang juga boleh sekali. Ya, silakan. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa perencanaan di desa itu ada rencana pembangunan jangka menengah desa, ada pula rencana kerja pemerintah desa. Kan dua-duanya ini sama-sama perencanaan desa. Kenapa perlu ada perbedaan antara RPJMDes dengan RKPDes? Bisa dijelaskan? Ya, baik, pertanyaannya cukup bagus. Mungkin pertanyaannya nanti ini ada di slide. Ini ada di slide pertama ini. Nah, apa perbedaan antara RPJMDes dan dokumen RKPDes? Kalau di slide ini kita lihat
Perbedaannya cukup mencolok ya. Kalau RPJMDes itu disusun setiap tahun sekali. Kalau RKPDes 1 tahun. Nah, pertanyaan yang dipersoalkan oleh Habibah yaitu ini kan sama saja dengan dokumen perencanaan. Kenapa tidak setiap tahun saja kita buat dokumen perencanaan? Kenapa harus ada lagi RPJMDes? Jadi jawabannya seperti ini. Dokumen RPJMDes ini merupakan dokumen yang disusun setiap 6 tahun sekali dalam 6 tahun. Kalau dokumen RKPDes ini merupakan penjabaran. Dokumen ini merupakan dokumen penjabaran dari RPJMDes ini. Saya kasih contoh ya. Contoh dokumen RPJMDes. Kalau di RPJMDes ini nantinya dokumen ini akan menghasilkan program 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Nah, kalau di dokumen RKPDes nanti akan dipisah berdasarkan skala prioritas. Misalkan di RPJMDes itu kita merencanakan pembangunan ada 20 program pembangunan yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJMDes. Nah, jika di tahun 2000 atau di tahun berikutnya, misalkan tahun ini 2021, tahun berikutnya 2022, anggaran yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan itu terbatas, maka tidak semuanya program kegiatan yang termuat dalam RPJMDes akan termuat ke dalam dokumen RKPDes. Intinya dokumen RKPDes itu hanya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun itu, tahun misalkan 2020 ya, tahun 2020 saja. Meskipun ada 20 kegiatan, tetapi kalau memang setelah dilakukan pengkajian ulang, pencermatan ulang dokumen RPJMDes, maka kegiatan hanya beberapa kegiatan saja yang bisa dilaksanakan. Sebenarnya itu saja letak perbedaannya. Yang lain, silakan. Nur Ija, silakan. Saya akan ini mengenai RKPDS. Jika RKPDS telah dimuat dalam suatu dokumen, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan, apakah bisa perubahan tersebut dimasukkan kembali ke dalam dokumen tersebut, atau mungkin dokumen tersebut yang akan dirubah menyesuaikan dengan perubahan pelaksanaan yang ada di lapangan? Ya, cukup. Ya, ada yang bisa bantu? Jadi pertanyaan cukup bagus. Perubahan itu terjadi, perubahan itu terjadi bisa dilakukan. Perubahan bisa dilakukan, perubahan kegiatan. Meskipun dokumen itu sudah ditetapkan. Jika yang pertama terjadi perubahan kebijakan, program pembangunan skala nasional. Misalkan pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa di Indonesia ini kita akan membangun sebuah pembangunan yang nantinya akan menjadi ciri khas di masing-masing desa. Tentunya kita harus melakukan perubahan. Jadi itu bisa dilakukan perubahan jika adanya perubahan. Yang tadinya kita sudah akan menganggarkan ini, ya kan, membangun sekolah yang besar. Tapi karena adanya COVID, misalkan bencana ini, maka kita tunda dulu pembangunannya ini. Kita arahkan dulu kita arahkan dulu kebijakannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu bisa terjadi perubahan seperti itu. Jadi hanya ada dua alasan yang bisa memungkinkan terjadinya perubahan. Adanya kebijakan dari tingkat nasional maupun di daerah. Kemudian yang kedua dari terjadinya bencana. Kira-kira seperti itu. Ya cukup ya, saya kira materi untuk pertemuan kali ini cukup. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang materi rencana pembangunan.
maafkan. Assalamualaikum.